tahun ini adalah tahun politik. Banyak orang bertanya gimana caranya milih. Awas, tahun politik, jangan Anda menjadi korban. Umat Islam sekarang banyak jadi korban permusuhan. Makanya dimulai dari Al-Bahjah, tidak boleh bermusuhan gara-gara ngurusi calon pemimpin. Ini mau dakwah ribut, belum apa-apa sudah bikin ribut. Bagaimana bisa menjadi baik nanti setelah itu? Maka sekarang Anda rambu-rambu sudah. Tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Untuk memilih pemimpin sederhana, ada kisah politik yang kita ambil dari baginda Nabi. Kepada calon pemimpin yang mendengar suara ini kisah yang pertama adalah kisah untuk calon pemimpin. Dan ini terjadi kepada pemimpin agung baginda Nabi. Kisah politik yang pertama yang kami hadirkan, baginda Nabi waktu berdakwah di Mekah, mula-mula dakwah ini dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Orang-orang kafir memusuhi Nabi, dan saking pegelnya, gelisahnya mereka dengan Nabi, mereka datang kepada Nabi dan menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, berhentilah engkau dari menyeru kepada agama yang kau bawa. Jika engkau mau berhenti, akan aku beri engkau kerajaan, aku beri engkau kekayaan, dan aku pilihkan untuk wanita tercantik di Mekah." Kalau calon gubernur atau bupati hari ini gimana? Ya nggak apa-apa, setelah itu saya akan berdakwah, kan gitu. Yang penting jadi raja dulu, baru berdakwah, kan gitu. Nabi tidak, dakwah tidak. Kalau memang kepada Allah, tujuannya kepada Allah, tidak boleh berbohong. Nabi mengatakan, oh tidak, aku tidak akan bisa berhenti untuk menyuruh kepada kebaikan. Bahkan kalau seandainya rembulan ke matahari kalau takkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Artinya apa? Kalau ingin meniti sebuah kemuliaan harus dengan cara yang benar. Tujuannya katanya untuk kebaikan, untuk menjaga bangsa, menjaga umat. Tentunya caranya pun harus benar dan baik. Jangan sampai di saat menitinya dengan cara yang baik, sampai di atas nggak bakal bisa baik itu orang. Itu orang. Nggak usah nunjuk ke siapa-siapa. Saya sama itu orang nggak bisa baik. Kalau sudah caranya nggak benar, menfitnah, menjatuhkan orang, mengunjing orang, dan macam-macam, pakai duitnya orang, semuanya urusan dengan orang. Kalau jadi pemimpin gak bakal bisa baik orang seperti itu. Nabi saja ditawari. Mestinya kalau pikiran orang sekarang ya, sudahlah kamu jadi presiden dulu, jadi gubernur dulu, jadi bupati dulu, nanti setelah itu bangun pondok. Setelah itu dakwah. Kan begitu mestinya. Tapi tidak, dakwah tidak seperti itu. Dakwah itu dengan Allah. Kekuatan kita bukan kekuatan dari hartanya orang kaya, kekuatan dakwah bukan karena jabatannya seorang pejabat, tapi kekuatan kita dari Allah. Itu dakwah. Dan Nabi kuat setelah itu. Bukan karena Nabi diangkat menjadi raja, bukan. Bukan Nabi diberi kekayaan oleh orang Mekah, bukan, tapi dengan Allah. Maka inilah, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang benar, titi dengan kebenaran. Kalau engkau mencari kepemimpinan dengan cara yang benar, maka ketahuilah Anda akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jika ternyata engkau dipilih menjadi bupati atau wali kota, maka karena caramu benar dan niatmu benar untuk kemaslahatan umat, untuk menghentikan kemungkaran, caramu benar, niatmu benar, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Jika ternyata lah kok nggak jadi bupati, nggak dipilih, karena niatnya sudah benar, maka Allah sudah kasih pahala. Paling enak, nggak usah repot ngurusi rakyat, tapi sudah dapat pahala. Tapi dengan syarat caranya yang benar. Ini cerita politik yang pertama. Cerita politik yang kedua adalah, nanti akan saya simpulkan dalam kriteria cara memilih pemimpin. Cerita dulu. Cerita politik yang kedua adalah kisah Harun Ar-Rasyid. Waktu ziarah baginda Nabi Muhammad, ziarah kubur baginda Nabi. Ada Harun Ar-Rasyid, di situ ada Imam Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Harun Ar-Rasyid, dia kan Imam Ali Zainal Abidin sangat kenal ini duriyahnya Nabi. Dan Harun Ar-Rasyid seorang khalifah. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid itu kan dari Abbasiyah, sehingga waktu keturunan dari Sayyidina Abbas. Jadi waktu mengucapkan salam kepada baginda Nabi juga mengucapkan kalimat yang indah, merajuk, bermanja-manja dengan Nabi karena nasabnya hak. Karena tidak ada nasab sebaik nasab Nabi. Nasab kepada paman Nabi paling bagus.
Akhirnya mengucapkan assalamualaikum ya Rasul, ha ana ibnu ammika qad jaa. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah, aku cucu daripada pamanmu Abbas telah datang kepadamu ya Rasulullah. Itu bermanja-manja yang normal, wajar. Dan pengikutnya juga senang melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Pemimpinnya adalah sambung dengan Nabi Muhammad melalui pamannya namanya Abbas. Senang dan bangga semuanya. Di pojok sana ada seorang yang sangat berwibawa, yang mencium hajar aswad, orang pada minggir semuanya, yaitu Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Waktu dikubur Nabi, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin mengucapkan salam dengan suara lantang, sama bermanja-manja dengan baginda Nabi. Ya assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah, ha ana ibnuka qad jaa, aku cucu, aku anakmu telah tiba. Lebih dekat lagi ini, tadi anak paman, ini anakmu. Harun ar-Rasyid melihat sanjungan itu juga tersenyum senang. Masya Allah, ini memang benar cucu Rasulullah. Tak tahunya di belakang ada yang ngomong, Khalifah, ada maksud itu. Maksudmu apa? Karena kamu menyebut pangkatmu dengan Nabi, dia ingin menyebut pangkatnya lebih tinggi dari kamu. Ada maksud politik. Akhirnya dalam riwayat seketika itu Harun ar-Rasyid terpedaya. Sehingga apa? Imam Ali mau dihukum, mau ditangkap. Cuman Allah memberikan kesadaran kepada Harun ar-Rasyid setelah itu sadar bahwasanya yang dilakukan itu salah. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ditangkap karena dia menjadi rival, seolah-olah ingin merebut tentang kekuasaannya, disingkirkan. Setelah itu beberapa hari kemudian beliau sadar, dalam riwayat, ini riwayat, beliau sadar lalu taubat, minta maaf, yang membisi ini yang dihukum. Nah, dari ini akan saya simpulkan menjadi kriteria memilih pemimpin. Yang pertama, nah ini dari cerita tersebut. Dari kisah yang kedua ini, biarpun orangnya baik, tapi kalau yang ngusung tidak baik, jangan dipercaya. Dia bakal dibisiki dengan kebusukan. Hati-hati. Jelas? Harun ar-Rasyid baik, tapi dibisiki loh. Yang bisiki ini loh, hati-hati. Partai itu bisikin loh ya. Saya tidak ada urusan dengan partai merah, putih, kuning, hijau. Itu adalah partai kita semuanya. Pokoknya gabung, pokoknya ngaji beda. Partainya partai Al-Bahjah nanti. Saya tidak punya urusan. Ini warnanya ada kuning, ada merah, ada hijau, ada macam-macam. Baik, ketahuilah bahwa, biarpun orang baik yang ngusung itu siapa? Biarpun dia sangat baik, Anda mengetahui dia orang dermawan, dia seorang yang soleh, keturunan baik, dan segala macam kebaikan ada pada dia. Tapi kalau yang ngusung itu nggak benar, dalam perjalanannya akan dibisikin. Bisa menjarakan orang baik, menjarakan Imam Ali Zainal Abidin nanti, hati-hati. Baik, ini kemudian kami simpulkan menjadi sebuah catatan kalau Anda ingin memilih pemimpin. Yang pertama, Anda harus tahu betul bahwasanya pemimpin itu baik kepada Allah dan Rasulnya, dekat dengan kemuliaan. Sholatnya aja nggak pernah tahu, gimana Anda milih amanat di hadapan Allah? Anda berani ngangkat dia, tidak tahu sholatnya dia, tidak tahu bagaimana urusan dengan Allah, Anda akan masuk neraka terlebih dahulu dengan dia. Hati-hati. Anda tahu sholatnya enggak, tahu sujudnya enggak, kebaikannya seperti apa. Apalagi Anda sudah mengerti dia banyak melakukan kemungkaran misalnya. Lah kok masih Anda pilih? Wal, berarti Anda telah daftar, ya Allah, masukkan saya ke neraka sebelum Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Hati-hati. Majelis Al-Bahjah itu aman. Insya Allah nggak ada calon-calon yang datang ke sini mau pamer apa-apa, karena dijaga insya Allah oleh Allah ya. Baik, yang pertama adalah Anda harus tahu dia itu baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus baik dengan sesama manusia. Nggak cukup orang ahli sujud. Sayyidina Umar pernah waktu itu ditawari oleh satu orang untuk menjadi khalifah di gubernur di Mesir. Ya khalifah, sangat pantas kalau dia itu engkau angkat jadi gubernur di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu tahu dia pantas? Oh, dia selalu menekuni masjid, dia ahli sujud, ahli ibadah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu pernah berurusan dengan dia? Pinjam meminjam uang,
Ataukah kamu melihat dia urusan dengan manusia? Oh tidak, karena dia di masjid saja. Dijawab oleh khalifah, itu hanya urusannya kepada Allah yang baik, belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh jadi pemimpin. Biarpun baik kepada Allah, tapi belum pernah terbukti baik dengan sesama manusia, tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Yang kedua, harus baik dengan manusia. Kegiatan sosial, oh kegiatan sosialnya hebat tapi nggak pernah sholat, nah ini nggak benar, nggak diterima. Yang ketiga adalah siapa yang ngusungnya. Biarpun dia baik kepada Allah, baik kepada manusia, siapa yang ngusung dia, organisasi apa, partai apa, kelompok ahli sujud atau enggak, amanat di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah dia wali bu ya, bisa terbang di awang-awang, tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, bakal tidak benar, jangan dipilih. Sederhana ya, yang ngusung siapa, yang bawa siapa. Tapi ada orang baik tapi diusung orang yang tidak baik, kejeblos dia itu, niatnya sudah nggak bener nanti, hanya pengen kayak jadi Nabi aja ditawari nggak mau kan, dia nggak ingat kalau Nabi ditawari kayak apapun nggak mau kalau dengan cara yang tidak baik, harus bener caranya, ingin menuju kepada kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah yang ngusung itu, yang bakal membisiki dia harus kelompok baik, organisasi baik, partai yang baik, partai yang mengenalkan kepada Allah. Yang keempat, di saat Anda memilih, lepaskan kepentingan pribadimu. Pribadi di situ adalah termasuk urusan kepentingan bisnismu, pondokmu. Nah, pondok bermasalah gara-gara dijanjiin mau dibangun saja langsung milih dia, milih syaitonir rajim, masuk neraka itu kiai. Dijanjikan pondok enggak, terlepas. Saya memilih dia karena kriteria, bukan karena aku dijanjikan dibangunkan pondok. Alhamdulillah Abah Huda man, insyaallah. Abah Huda mana? Abah Huda mana sih? Abah Huda tidak kelihatan. Kiainya sembunyi nih, kiainya ngerangkep kok. Sak cawe-cawe, sak masake barang iki. Aman. Jadi lihat. Jadi jangan ada kepentingan pribadi. Kalau sudah ada akunya, nggak bisa jujur Anda. Wah, nanti kalau kita milih dia ini, insya Allah pondok ini 6 tingkat, bah udah. Bahkan saya sampaikan kepada pengurus Al-Bahjah dimanapun, akhirnya aman, nggak ada yang berani datang. Kalau ada calon nawarkan langsung jangan dipilih. Wah. Kalau ada calon nawarkan rizki kepada pondok, jangan dipilih dia. Alhamdulillah aman gara-gara saya ngomong gitu, sehingga tidak tergoda hatiku dan hatimu. Nah, ini goda bingung betul kalau ada yang nawar-nawari. Sudahlah, kalau nyalonkan bupati jangan nawarkan ke pondok ya.